bisa memberikan gambaran, dan kalau memang masih belum bisa dipahami dengan baik, nanti akan selalu contohkan langsung ya. Oke. Bisa disimak kembali. Ya. Oke. Halo semua, ketemu lagi di latihan online KITA dan Kisah Channel. Pastikan Belum keluar belum? mana Anda. Oke. Sebelum mulai latihan. Ya. Oke. Sudah terlihat? Good. Ya. Sudah. Oke. Mulai. Oke. Sajang saja. Baik, gerakan pertama ya. Gerakan pertama ini adalah tangkisan tengah. Sorry, saya menarik mundur sedikit. Ya, tangkisan tengah dengan dua tangan bersamaan. Jadi kedua tangannya dibuka membentuk pisau tangan ya. Kemudian kuda-kudanya bentuknya L ya. Berat badannya ada di kaki belakang, kita disebut dengan duit kubi ya. Kuda-kuda L panjang dengan tangkisan menggunakan pisau tangan ya. Kedua tangan digunakan, yang pertama untuk melakukan tangkisan, yang kedua melindungi bagian tengah badan atau perut ya. Oke, kemudian setelah ini melangkah maju dengan kuda-kuda panjang ya. Tangan yang tadi melakukan tangkisan tengah digunakan untuk menangkis ke arah bawah ya, batang sendulomaki dengan telapak tangan. Lalu tangan kanannya digunakan untuk melakukan tusukan. Yes. Ya, ini harusnya kuda-kudanya panjang karena memang Sabam terbatas dengan tempat yang masuk di area video ya atau kamera, maka ini kurang panjang, kurang maksimal. Nanti teman-teman bisa coba dengan kuda-kuda yang lebih panjang ya. Kemudian ke arah berlawanan, gerakannya sama, tangkisan dengan kedua tangan ya. Tangkisan tengah, tangan kanan di depan, tangan kiri melindungi bagian tengah badan ya, kuda-kudanya sama. Kemudian maju dengan kuda-kuda panjang dan lakukan tusukan ke arah perut ya. Oke, dua gerakan ini dulu. Sola sama Widi sudah mulai terrefresh atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Sudah belum saya? Cukup paham? Saya mau nanya. Ya, silakan. Itu yang gerakan ini namanya apa soal yang tangan? Yang tusukan atau tangkisan? Tusukan. Tusukannya, oke. Tusukannya namanya Pyeonseonkyut Seoshirigi ya. Ada tulisannya. Kalau kamu masuk ke link YouTube-nya, di sana Sabam memberikan penjelasan di bagian bawahnya ya. Oke, jadi ini kalau Sabam hilangkan nantinya ya, tulisannya agak tertutup mungkin ya. Nah, Sabam hilangkan dulu. Sajang saja. Oke ya, kamu lihat di bagian bawahnya video ya. Oke, di situ Sabam tuliskan Pyeonseonkyut Seoshirigi. Terlihat? Jalan? Oh, terlihat tadi soalnya nggak ngeliat ke bawah so. Ya, oke. Di bagian bawah nanti kamu pause sebentar lalu hilangkan kursornya, nanti dia bisa muncul ya. Namanya Pyeonseonkyut Seoshirigi ya. Untuk yang sabu hitam, tingkatan sabu hitam memang lalu ujiannya tidak hanya soal gerakannya ya. Ada juga soal tertulis. Betul ya? Sola ya yang pernah ya. Betul so. Oke. Jadi kita menyebutnya dari bagian badan yang digunakan untuk senjata itu dulu. Pyeonseonkyut ya. Son itu tangan, kyut itu jari-jarinya ya. Lalu kalau kita menyebutnya pyeon itu berarti seluruh bagian jari tangan ini ya. Maka itu jadi satu nama Pyeonseonkyut ya. Seoshirigi, shiriginya itu tusukan ya. Jadi ini namanya Pyeonseonkyut Seoshirigi ya. Lalu mulai sabuk merah dan kita mulai kenal jenis tusukan yang lain ya. Mungkin pernah tusukan ke arah mata. Sola pernah dapat materinya? Ingat? Pernah tapi lupa. Lupa ya. Dengan dua jari seperti ini ya. Widi juga mungkin dulu pernah disadar ya. Dengan dua jari ini ditusukkan ke arah mata ya. Ketinggiannya setinggi mata. Ini namanya Gawiseonkyut ya.
Gawi itu karena sifatnya seperti gunting atau dengan dua tangan. Ya, mungkin pernah juga melakukan gawi maki, ya. Jadi dua tangan seperti ini lalu menggunting, ya. Ini gawi maki. Dua tangan yang digunakan untuk melakukan tangisan, ya. Hampir sama ini gawi sonkut, ya. Tusukan dengan jari, ya. Oke, gitu salah? Sudah cukup jelas ya? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di tengah bisa langsung disampaikan, ya. Kita lanjutkan untuk videonya, itu kanan kiri pencerminan, ya. Kemudian ke depan kita akan melakukan kuda-kuda panjang, ya. Kuda-kuda panjang ini ke arah depan dengan tangkisan, yang satu ke arah leher, ya, sabetan, kemudian yang satu adalah tangkisan ke arah atas, ya, melindungi kepala, ya. Pengambilannya sama seperti yang tadi sudah kita lakukan. Oke, saya tunjukkan langsung aja, ya. Jadi kita menghadap sana, ke arah depannya sana, ya. Pengambilannya sama seperti tadi gerakan awal, ya, dengan dua pisau tangan. Yang dari bawah ini akan melindungi kepala nanti sama, ya, dengan pisau tangan. Lalu yang dari belakang ini melakukan sabetan ke arah leher secara bersamaan. Jadi nanti koordinasi tangannya, yang satu nangkis atas, yang satu sabetan ke arah leher bareng. Kuda-kudanya panjang, tangkis dan sabet ke arah leher. Ya, namanya, ya, sudah saya tuliskan di sana, ya. Namanya Jebipom Mochigi, ya. Kalau hanya satu tangan ke arah leher, kita mengenalnya dengan Sonal Mochigi, ya. Son itu tangan, nal itu pisau, ya. Pisau tangan digunakan melakukan sabetan ke arah leher, ya. Kali ini dua. Nah, oke, ya. Berarti tangkisannya bersama dengan sabetan ke arah leher. Oke, halo Bu. Wah, ini juara 1, juara 2, under 54 kumpul di sini nih. Halo Bu, sudah bisa dengar suara saya? Iya, Bang. Oke, mantap. Boleh dibuka kameranya. Kamu kayaknya sudah pakai dombok nih, jangan-jangan. Aduh, sinyal buruk ya. Masih di NTT ya. Oke, baik. Bu, kita lanjut ya. Hari ini saya sudah update video untuk Pomse, tapi saya mulai dari Pomse 4 dan 5. Tega 4 dan 5. Tadi Widi dan Sola sudah ikut beberapa saat. Kamu bisa melanjutkan ya. Melanjutkan yang Siap, Bang. Oke. Kita lanjutkan videonya. Setelah ini tendangan ke depan, apsagi, lalu pukul. Nah, saya merasa ini wajar, ya. Tendang kanan, lalu pukul kiri, bisa ya. Oke. Kemudian setelah ini gerakannya adalah tendangan samping, yapsagi, dilakukan 2 kali, ya. Kemudian diikuti dengan tangkisan tengah seperti awal tadi, ya. Ini hadap depannya seperti ini. 1 yapsagi, 2 yapsagi, lalu pyeongseonkyut terus begini, ya. Jadi ada 2 kali tendangan yapsagi ke arah samping, ya. Saya akan coba praktekkan untuk arah depan, ya. Kita anggap depannya sana, ya. Jadi kalau tadi gerakannya ke depan itu habis jadi Mochigi, tendang dan pukul, gitu ya. Maka lanjutannya dari yapsagi 1 kali, turun dengan Jusun Sugi, ya. Kemudian tendang 1 kali lagi, yapsagi, lalu tangkis, tangkis dengan Senal Gudro Mumpang seperti gerakan awal, ya. Jadi Tega 4 ke depan dulu ada 4 gerakan. Saya mengulangi, ya, dari Jebipom Mochigi tadi yang pertama, ya. Kemudian lakukan tendangan, pukul, ya. Kemudian yapsagi 1 kali, turun Jusun Sugi 2 kali, dan tangkis. Ya. Oke, sampai di sini. Sola, Widi, dan Umbu, apakah ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Ada Bu yang mau ditanyakan Tega 4? Terakhir kamu kemarin ujian sampai berapa Bu? 5 Bang. Tega 5 ya. Oke, hari ini ada 2 video yang saya belum kirim di Google Classroom, Tega 4 dan Tega 5.
Semoga masih ingat karena habis ujian kemarin, Bung. Ya. Ya, Bang. Oke, Widi dan Zola, oke, aman sampai sini? Oke, baik, kita lanjut ya. Untuk gerakan berikutnya relatif kembali ke dasar ya. Berputar, tangkis tengah, tendang, kembali tangkis tengah. Oke ya. Jadi ada kombinasi dua tangkisan tengah. Yang pertama tangkisan tengah ke arah luar, namanya bakat maki. Ya. Kemudian tendang apsagi, lalu tarik ke belakang, tangkis tengah lagi ke arah dalam. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi ke arah luar, setelah tendang lalu ke arah dalam. Ya. Oke, setelah ini ke arah belakang. Jadi teman-teman mungkin akan lebih jelas kalau lihat yang gambar di sisi kanan, ya. Jadi yang tampak belakang, ya. Kita ke arah belakang. Gerakan pertamanya adalah kuda-kuda panjang, jebi pomok cigi, sama kayak yang tadi pertama ke depan. Tangan dua-duanya dibuka, pisau tangannya. Yang satu melakukan tangkisan atas, yang satu melakukan sabetan ke arah leher. Ya. Kemudian maju, tendang, dan dung jumok oleh bola cigi. Ya. Dung jumok ini adalah masuk dalam sabetan kategorinya, ya. Tapi lalu sasarannya ingjung, atas sasarannya, ya, ke arah hidung, kira-kira. Ya, akan coba saya contohkan, ya. Jadi pengambilannya kalau depannya sana, ya, sorry, saya berubah ya. Kalau depannya sana, kalian dengan tangan kanan mengepal, ya, kepalanya, ambil dari sisi bawah, dari dalam ketiak, ya, lalu di sabetan ke arah depan, ya, dung jumok olgol apsigi. Ya, setelah melakukan tendangan apsagi, lalu dung jumok olgol apsigi. Sekilas mirip dengan tangkisan ya, tangkisan bakat maki keluar. Bedanya kalau tangkisan dia lewat luar nih, ya, luar lengan yang satunya. Ya. Sedangkan kalau dung jumok dia dari sisi dalam lengan, ya, dari bawah ketiak sini, ya. Lalu sasarannya atas, olgol, tinggi tinggi. Itu bedanya dengan tangkisan tengah. Oke, kita lanjutkan ke keempat, ya, relatif gerakan dasar kombinasinya setelah ini. Setelah ini tarik kaki yang belakang ke arah kiri, tangkis dengan tangan kiri, tangkis tengah, ya, kuda-kuda pendek. Lalu di tempat lakukan pukulan. Nah, kalau sudah ke kanan sama, tangkis tengah, lalu di tempat lakukan. Nah, kemudian dua gerakan terakhir ke arah belakang lagi. Jadi teman-teman bisa lihat video yang di sisi kanan, tampak belakang. Ya, ke arah belakang buat kuda-kuda panjang, tangkis tengah, oke, dan maki dari luar ke dalam. Lalu lakukan pukulan 2 kali. Nah, dubion montem dirigi. Yang terakhir sama, kuda-kuda panjang, tangkis tengah, pukul 2 kali, lalu teriak. Ya. Jadi gerakan terakhirnya, kaki kanan di depan, tangan kanan melakukan pukulan tengah. Ya. Untuk kembali ke posisi semula, berputar, lalu tarik kaki yang belakang, kaki kiri. Taruh. Lihat. Iya. Oke. Ini rangkaian TG 4 ya, sampai di sini dulu. Silakan. Umbu, lalu kalau Umbu mungkin kemarin habis ujian ya. Widi dan Zola, ada yang mau diskusikan? Silakan. Untuk TG 4. Ada kan? Teman-teman, Zola mengingat-ingat sesuatu, mungkin tangkisannya, tangannya, ya kan? Semoga bisa mulai merefresh ya. Lalu ada kesempatan kalau teman-teman bisa latihan secara langsung, sudah berani misalnya bisa mencoba untuk berlatih bersama teman-teman lainnya. Ya, Ibu masih sering berlatih sore-sore di stadion? Masih, Bang. Nah, masih ngajakin Widya loh. Widya dekat loh, rumahnya cuma pasar stans itu. Dia ngajakin Nanti ya. latihan sore-sore. Nah,
Hari apa, Bu? Hari Rabu, Bang. Oh, hari Rabu. Rabu sore ya, jam 4 gitu ya. Ya, Bang. Nah, tuh, Di Win. Setelah kalau mau join boleh. Gitu ya. Oke. TG4 ada yang mau ditanyakan boleh? Silahkan. Umbu mungkin yang baru saja bergabung. Belum, Bang. Belum. Oke, Lydia? Belum? Sulah? Oke, aman ya. Oke, kemudian karena ruang Zoom ini selalu pakai yang free, mungkin nanti akan terputus kalau memang 40 menit gratisannya sudah habis. Nanti bisa join lagi kalau memang belum selesai. Tapi semoga selesai ya sampai di TG5. Nah, TG5-nya nih terakhir update-nya si Umbu nih yang kemarin habis ujian TG5 nih. Umbu mungkin bisa share gimana kemarin latihan TG5-nya. Ada kendala atau ada kesulitan di bagian mana mungkin? Oh, boleh gimana? Halo, Bu. Ya, Bang. Gimana? Kamu kemarin TG5 terakhir latihan gerakan yang menurutmu paling menantang yang mana? Ini lupa namanya, Bang. Ayo, yang mana? Melakukan pukulan, tangkisan, tendangan, sabetan. Nah, nama Indonesianya aja. Paling cuma ketukar sama apa? Yang tangkisan sama pukulan aja, Bang. Itu. Tangkisan sama pukulan ketukar. Kok bisa? Tangkisan yang mana ketukar sama pukulan? Kayak lebih Kamu buka kamera boleh loh. Buka kamera lalu tunjukin tangannya yang mana, kakinya yang mana gitu. Nah, kan kelihatan gantengnya. apa kayak masih campur gitu, Bang, yang TG4 sama TG5 gitu. Oh, bercampur antara TG4 dan TG5 ya. Iya, Bang. Oke, Lydia dan Zola bisa coba cek. Tadi sudah kita lihat TG4-nya. Sekarang kita coba lihat TG5-nya. Apakah benar seperti yang tadi Umbu bilang ya. Umbu sampaikan kalau TG5-nya suka ketukar gerakannya dengan TG4 ya. Kita coba cek TG5-nya. Sudah ada di link YouTube yang saya kirimkan di Google Classroom. Ya. Nih. Halo semua, ketemu lagi di latihan online KITA dan Instructor Channel. Pastikan kalian sudah melakukan pemanasan dan peregangan sebelum mulai latihan ini. Ya. Ini. Ini. Ucang tiga. Hop. Terlihat? Nih. Sehat. Oke, baik. Sudah ada gambaran. Semoga untuk Sola dan Media, kalau Umbu anak kemarin habis ujian, pastinya masih ingat ya. Semoga besok tidak hanya pas mau ujian doang yang berlatih fungsinya ya. Oke, baik. Sola mungkin TG5 masih bisa mengikuti TG5-nya. Bagian mana yang sulit kira-kira atau menantang kamu untuk berlatih TG5-nya? Belum ada sih Bung. Cuman lupa aja karena nggak pernah latihan juga. Oke, baik. Berarti hanya soal sudah dilatih kembali atau belum ya. Semoga besok ada kesempatan untuk bisa nyobain. Oke, Widya mungkin meraba-raba gerakannya nih kayaknya Widya.
Udah lupa semua, Bang. Udah lupa semua terakhir SD. Ada semua ini. Oke, baik. Kita coba cek detailnya ya. Akan saya coba tampilkan sekali lagi sambil saya menjelaskan urutan gerakannya. Ya. Semoga nanti bisa membantu untuk nanti teman-teman berlatih lagi di hari yang lain. Ya, oke, baik. Kombinasi di TG5 ini mulai menantang karena kombinasi tangan dan kaki ya, tidak hanya tangan dan tangan, tapi mulai ada gerakan Halo semua. kombinasi tangan dan kaki sama ITA dan instruktur dan pastikan sudah melakukan pemanasan dan peregangan sebelum dimulai latihan. Ya, ini. Oke, baik. Untuk gerakan pertamanya, tangkisan bawah dengan kuda-kuda panjang. Nah, TG5 dan TG6 gerakan pertamanya sama persis ya. Kuda-kuda panjang, tangkisan bawah ya. Kemudian kaki depannya kita tarik ke belakang lagi membentuk kuda-kuda pendek, tapi kali ini dengan bentuk L. Nah, kalau teman-teman lihat ini kuda-kuda pendeknya L. Jadi tidak hadap depan ya, seperti Apsugi ya. Kalau kiri di depan seperti ini namanya Wensugi ya, atau Owensugi. Ada yang menyebut ada O-nya, ada yang tidak. Terdengar kadang Wensugi ya. Kemudian kalau nanti ke kanan, pencerminannya kaki kanan di depan, kuda-kuda pendek dengan posisi kaki L itu disebut dengan Orensugi ya. Jadi ada Wensugi, ada Orensugi ya, tergantung kaki apa yang di depan ya, bentuknya L pendek. Kemudian ini adalah sabetan ya, kategorinya masuk sabetan. Sabetan ke arah atas ya. Mengayunnya seperti cangkul. Kalau tendangan itu seperti cangkul atau Nario Chagi ya. Jadi disebut dengan Nario Chigi ya. Lalu senjata yang digunakan adalah palu kepalan tangan. Jadi kalau teman-teman mengepal, lalu bagian bawahnya itu namanya palu tangan ya. Dalam bahasa Korea disebut dengan hijumo ya. Pencerminannya sama, kuda-kuda panjang, tangkis bawah ya. Kemudian tarik kaki depan membentuk kuda-kuda pendek L ya. Lalu tangan kanannya digunakan untuk melakukan sabetan dengan palu tangan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin nggak dari Sela, Widya ataupun Bu? Wah, Bu sambil jalan-jalan ini. Gimana? Palu tangan itu ini ya. Jadi kalau teman-teman mengepal ya seperti ini, lalu palunya itu yang di bagian bawah, yang di bawahnya kelingking ini. Ya, itu yang namanya palu. Kemudian diayunkan dari atas ke bawah ya. Ini posisi lengannya hampir lurus ya. Kalau teman-teman luruskan kan setinggi bahu, maka kalau ini ditekuk sedikit, nah dia akan naik ke dahi. Sasarannya dari sini. Ya, ambilnya sama dari bawah ketiak untuk ke atas, lalu dipalukan ke bawah. Ya, sasarannya di dahi. Oke, cukup paham ya? Nanti bisa teman-teman coba ya. Kita lanjutkan. Kemudian gerakannya ke depan. Ya, kuda-kuda panjang, tangkisan tengah 2 kali ya. Ke depan, kuda-kuda panjang, tangkisan tengahnya 2 kali ya. Oke, 1, 2 ya. Tangkisan ke dalam ya. Momtong anmaki. Karena kaki kiri yang maju duluan, maka tangan kiri dulu yang melakukan tangkisan ya. Kemudian maju lagi. Kita akan melakukan tendangan dulu, apsagi, tendangan ke depan. Lalu diikuti dengan dongjumo, olgol apsigi, ya. Ini seperti gerakan di TG4 tadi yang saya contohkan. Diikuti dengan momtong anmaki, tangkisan tangan. Nah, ini sama, tendang, sabetan, lalu tangkis tangan. Ya. Dan terakhir ke depan kuda-kuda panjang, dongjumo, olgol apsigi. Ya. Akan coba saya praktekkan biar tidak terlalu ngawang ya secara langsung. Jadi ke depannya
teman-teman untuk tege 5 ya. Jadi kaki kirinya maju dulu ya, tangan kirinya takis ke tengah, 1, 2 ya. Kalau dilihat dari samping ya akan seperti ini, kaki kiri maju ke depan ya, kuda-kuda panjang, lalu tangan kirinya bersiap tangkis tengah, 1, 2 ya. Dilanjutkan dengan tendangan 4 sagi berjumok oleh sigi. Nah, ini seperti gerakan tege 4 tadi. Sabetan dengan kepalan tangan ya, punggung kepalan tangannya menyerang arah atas ya. Dilanjutkan dengan tangan kiri bersiap tangkis tengah. Jadi memang ini arahnya berbeda. Serangannya tadi atas, lalu diikuti dengan tangkisan ya. Gerakan berikutnya sama ya. Kelanjutannya tendang kiri ya, lalu tangan kirinya berjumok gol sigi, lalu tangan kanannya tangkis tengah. Yang terakhir ke depan berjumok gol. Nah, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan dulu mungkin, Lola, Widya ataupun Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, baik. Kalau bisa kita lanjutkan berikutnya. Berputar, lakukan tangkisan dengan pisau tangan. Jadi tangannya dibuka, ya, membentuk pisau tangan. Kuda-kudanya ditubi. Nah, bedanya dengan tege 4. Kalau tege 4 tadi 2 tangan, kali ini hanya 1. Ya, ini Hansonal Momtong Bakat Maki. Han itu dari Hana. Kalau teman-teman biasanya ngitung dalam bahasa Korea kan Hana, Dul, Set, Net, Dasut, Yasut, dan seterusnya. Maka Han-nya ini dari Hana. Ya, 1 tangan membentuk pisau tangan atau yang namanya sonal. Ya, maka nama Koreanya Hansonal Momtong Bakat Maki. Oke. Di sini juga ada sambungannya. Kenapa ini harus membuka? Ya, karena setelah ini gerakannya adalah sabetan dengan siku, di mana kepalan tangannya ini nanti yang kanan, dia akan berpasangan dengan pisau tangannya ini. Ya, kita lihat detailnya di gambar yang besar ya, yang tampak depan. Ya, oke, seperti ini sabetan dengan siku. Kita lihat balik arahnya. Sama. Oke, sorry, saya turun sebentar ke belakang. Oke, selalu sabar. Nah, ini yang ditampak depan, yang gambar lebih besar, teman-teman bisa lihat ya. Ketika melakukan sabetan sikunya, lalu kepalan tangannya ini akan berpasangan ya, seolah-olah bertumpu pada pisau tangan yang tadi dipakai untuk melakukan tangkisan. Nah, oke, detail gerakan ini dulu. Apakah mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Silakan. Bu kemarin tertukar nggak di sini ya Bu ya? Di tangkisan dan sabetan. Jadi teman-teman tadi habis melakukan tangkisan seperti ini kan ya. Lalu, ini yang satu pisau tangan terbuka untuk menangkis, yang di samping pinggang mengepal. Ya, lalu ketika maju melakukan sabetan ya dengan siku, ya, senjatanya adalah siku ke arah dagu ya, lalu kepalan tangannya ini akan berpasangan dengan pisau tangannya yang tadi melakukan tangkisan. Tadi mengungi, ini tangkisannya, pisau tangannya yang kiri, lalu maju, nah jadi tumpuan untuk siku yang melakukan sabetan ke arah dagu ya. Nanti balik arahnya sama ya. Kalau tangan kanannya dipakai untuk menangkis, ya, maka tangan kirinya, nah, yang mengepal dengan sikunya bertumpu pada pisau tangan. Ya. Oke, jadi ya, cukup jelaskah untuk gerakan ini? Cukup, Bang. Oke, baik. Nanti dicoba melakukan sabetan. Kalau punya target ataupun samsat, teman-teman bisa mencoba ya sabetan dengan ini siku, ya. Namanya sabetan samping dengan siku ya, palkup dulyo chigi. Jadi seperti kita nendang dulyo chagi ya,
dari samping ayunannya ya. Kali ini palkup dolio chigi namanya. Palkup itu siku ya, kemudian dolio chigi itu sabetan melingkar dari samping, hampir sama seperti dolio chigi tapi dengan siku ya. Nanti bisa coba dengan target box ya ataupun dengan tangkal. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, kemudian yang kelima selanjutnya ke arah belakang ya. Nanti teman-teman bisa lihat video yang di sebelah kanan yang lebih kecil. Untuk ke arah belakang, target 5 itu bisa diingat-ingat polanya, selalu tangkisan bawah dan tangkisan tengah, kombinasinya itu ya. Kuda-kuda panjang, tangkis tengah, tangkis bawah, tangkis tengah ya. Saya ulangi sedikit, kombinasi arah belakang, target tengah, tangkis bawah, tangkis tengah ya. Setelah ini sama, bedanya hanya ditambahkan tendangan dulu sebelumnya. 1 kali tendangan depan, absagi, lalu diikuti dengan tangkis bawah, tangkis tengah. Ya, tangkis bawah, tangkis tengah. Oke. Bisa ya? Sampai sini ya. Walaupun 3 gerakan tapi kombinasinya dasar sekali. Tangkis bawah, tangkis tengah. Ya. Oke. Berikutnya ini gerakan yang cukup menantang di TG 5. Silahkan diperhatikan. Kuda-kuda panjang, tangkis atas. Ya. Dilanjutkan dengan kombinasi tendangan yapchagi bersamaan dengan mijumo yapchigi. Ya. Jadi tendangan samping bersamaan dengan sabetan menggunakan palu tangan. Yes. Oke ya. Jadi bentuknya keluarnya serangannya bersamaan ya, yapchagi dengan tumit, lalu palu tangan ini ya bersamaan dengan tendangannya ya. Setelah ini digunakan tangannya untuk melakukan sabetan, dibuka ya, lalu dibenturkan dengan siku tangan yang lain, siku tangan kiri kalau di sini berarti. Lak ya. Oke ya, yang di gambar sisi kanan. Kita ulang. Ke atas dan sampai benturkan. Ya. Oke ya, ini gerakan yang mungkin di TG 5 yang paling menantang untuk bisa dilatih. Bu punya cerita latihan gerakan ini kemarin, Bu? Suka tertukar-tukar, mana yang kepal, mana yang bukan? Iya, Bang, sering ke tukar dikit. Tertukar di sini ya. Oke. Jadi kuncinya adalah kalau kaki kanan yang dipakai buat nendang, maka tangan kanannya yang melakukan sabetan. Gitu ya. Sabetan dengan palu tangan di bawah kling ini. Jadi dari depan bahu bareng tendangannya yapchagi. Gitu ya. Lalu tangannya yang habis digunakan untuk mengepal ini dibuka, dibenturkan dengan siku tangan satunya. Ya. Jadi nanti sikunya akan berpasangan ya. Sikunya akan berpasangan dengan dari depan ya, tangannya tarik setengah, dari belakang sikunya maju benturkan ya. Ini logikanya teman-teman menghadapi lawan ya, kepalanya digetok ya, lalu diambil lehernya, ditarik, dibenturkan. Gitu ya. Jadi memang lawannya ditendang perutnya, digetok pipinya, diambil kepalanya, ditarik, lalu dibenturkan dengan siku. Ya. Bisa dicoba sekali untuk hoshinsul ya. Hoshinsul boleh dipakai, temannya melakukan serangan atas, kalian tangkis dulu kan, TG 5, lalu dibenturkan dengan disabet dengan palu tangan, diambil lehernya, dibenturkan dengan siku. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Sampai di sini kita tinggal 2 gerakan terakhir untuk TG 5 ya, yaitu yang ke arah belakang. Kuncinya tadi sudah saya sampaikan di depan, tangkis bawah, tangkis tengah ya, tangkis bawah, tangkis tengah. Oke ya. Yang terakhir spesial, lakukan tendangan ke depan absagi ya, lalu kejar dan ketok